Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metode dan teknik pembelajaran yang beranggotakan Rizky Namazida dan Saddam Hussein. Yang selanjutnya yaitu pengertian metode pembelajaran dan teknik pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Berikut ini merupakan contoh teknik dari metode. Penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswanya yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri dalam menyampaikan pembelajaran, yang tentunya secara teknik akan berbeda dengan kelas yang jumlah siswanya relatif sedikit. Demikian pula dengan metode diskusi. Perlu digunakan teknik tersendiri pada kelas yang jumlah siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Faktor penentu dalam metode pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai siswa merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode mengajar. Ada beberapa tingkatan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan yang paling tinggi yaitu Tujuan Pendidikan Nasional atau TPN. Kemudian dijabarkan pada tujuan satuan pendidikan, tujuan bidang studi atau mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran instruksional. 2. Karakteristik bahan pelajaran atau materi pelajaran. A. Aspek konsep merupakan substansi isi pelajaran yang berhubungan dengan pengertian, atribut, karakteristik, label atau ide, dan gagasan tertentu. Artinya, guru akan memilih metode mana yang dianggap sesuai jika akan mengajarkan tentang konsep. Begitu juga dengan aspek yang lainnya. B. Aspek fakta merupakan substansi isi pelajaran yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang lalu, data-data yang memiliki esensi objek dan waktu, seperti nama dan tahun yang berhubungan dengan peristiwa atau sejarah. C. Aspek prinsip merupakan substansi isi pelajaran yang berhubungan dengan aturan, dalil, hukum, ketentuan, dan prosedur yang harus ditempuh. Aspek proses merupakan substansi materi pelajaran yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan, rangkaian peristiwa, dan rangkaian tindakan. Aspek nilai merupakan substansi materi pelajaran yang berhubungan dengan aspek perilaku yang baik dan buruk, yang benar dan salah, yang bermanfaat dan tidak bermanfaat bagi banyak orang. E. Aspek keterampilan intelektual merupakan substansi materi pelajaran yang berhubungan dengan pembentukan kemampuan menyelesaikan persoalan atau permasalahan, berpikir sistematis, berpikir logis, berpikir taktis, berpikir kritis, berpikir inovatif, dan berpikir ilmiah. F. Aspek keterampilan psikomotor merupakan substansi materi pelajaran yang berhubungan dengan pembentukan kemampuan fisik. 3. Waktu yang digunakan. Pemilihan metode mengajar juga harus memperhatikan alokasi waktu yang tersedia dalam jam pelajaran. Ada beberapa metode mengajar yang dianggap relatif banyak menggunakan waktu, seperti metode pemecahan masalah dan inquiry. 4. Faktor siswa. Jumlah siswa dan kemampuan siswa. Guru harus bisa mengelola pembelajaran berdasarkan jumlah siswa dan harus mengatur tempat duduk supaya sesuai dengan kondisi siswa dalam belajar. 5. Fasilitas, media, dan sumber belajar. Supaya memperoleh hasil belajar yang optimal, maka setiap peristiwa pembelajaran harus dirancang secara sistematis dan sistemik.
Prinsip-prinsip belajar yang dijadikan landasan dalam pembelajaran diantaranya adalah ketersediaan fasilitas, media, dan sumber belajar. Kelebihan dan kekurangan beberapa metode strategi pembelajaran. 1. Ceramah. Kelebihan metode ceramah. Guru mudah menguasai kelas, mudah dilaksanakan, dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar. Kekurangan metode ceramah. Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme atau pengajaran kata-kata. Apabila terlalu lama akan membuat bosan, sukar mengontrol sejauh mana perolehan belajar anak didik. 2. Kelebihan metode demonstrasi. Menjadikan suasana pengajaran lebih jelas dan konkret, pengembangan konsep terarah, proses pengajaran lebih menarik. Kelemahan metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, memerlukan keterampilan guru secara khusus, siswa tidak terlatih dalam keterampilan penggunaan alat. 3. Kelebihan metode diskusi. Dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain, memperluas wawasan. Kekurangan metode diskusi. Tidak bisa dipakai pada kelompok besar, peserta mendapat informasi yang terbatas, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. 4. Kelebihan metode simulasi. Dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, dapat mengembangkan kreativitas siswa, dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Kelemahan metode simulasi. Pengalaman yang diperoleh tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pengelolaan yang kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan, sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. 5. Kelebihan metode eksperimen. Fakta atau data yang diperoleh siswa secara langsung mudah diingat, melatih kerjasama pada diri, terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru. Kekurangan metode eksperimen. Memerlukan bahan dan alat praktek yang banyak, memerlukan waktu belajar yang lebih lama, eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.